Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Mang Dragon TV bertemu lagi bersama saya Srian Sugondrong ya, tentunya di program Open BO. Di mana program satu-satunya tidak ada yang lain selain di channel Mang Dragon TV ya, tentunya tidak lain dan tidak bukan bersama Kang Wiwit Firmansyah. Selamat kabar. Jadi tidak bosan-bosan ya saya mengingatkan bahwa Kang Wiwit Firmansyah ini adalah salah satu konsultan dan praktisi dari perilaku manusianya, atau bahasa keren nama konsultan human behavior. Ya, betul ya? Betul. Sudah jaga nama saya. Nah, untuk dulur Mang Dragon TV, jadi hari ini Kang Wiwit adalah episode perdana. Ya, perdana. Mungkin teman-teman lihat ada sesuatu yang berbeda. Nah, ada sesuatu yang berbeda. Jadi alhamdulillah video ini adalah episode pertama Open BO berkolaborasi dengan Dunkin Donut ya. Okay. Alhamdulillah ya, sudah ada perkembangan dari Mang Dragonnya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bakal berjalan lancar dan berjalan terus-menerus berdampingan. Amin. Open BO dengan Dunkin Donut ya. Langsung saja Kang Wiwit, kita sebelum itu Kang Wiwit, jadi kalau misalkan kita episode di Open BO di Dunkin Donut, kita akan membahas masalah mengenai cinta percintaan, bucin-bucinan ya. Love and the rainbow ya. Love and the rainbow and we will shine. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan di Open BO bersama Dunkin Donut, kita akan membahas tentang perbucinan, karena memang ada nyambung juga sih, karena ini ada bulan Februari, bulan-bulan penuh cinta. Katanya nih. Nah, langsung saja nih Kang Wiwit, kita bahas pembahasan yang episode pertama ini. Yang ingin saya bahas itu mengenai cinta ya. Berarti cinta itu ada sangkut pautnya dengan relationship, Kang Wiwit. Nah, sebelum kita membahas jauh tentang cinta, kita bahas dulu nih relationship yang sehat, Kang Wiwit. Nah, apa relationship yang sehat itu yang seperti apa sih? Dan kiat-kiat relationship yang sehat itu harus seperti apa saja? Monggo Kang Wiwit. Pertama-tama saya shout out dulu untuk dulur Mang Dragon ya, dan alhamdulillah kita dibersamai kali ini dengan Dunkin Donut ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kan Dunkin Donut mengauranya itu aura nongkrong ya, anak-anak muda, makanya bahasnya bucin ya. Padahal saya tuh udah paling sepuh di sini. Udah bukan masnya, tapi minimal gini Kang. Kenapa saya berani bahas masalah bucin? Karena kan saya lebih unggul daripada Kang Lian. Betul. Kenapa? Karena saya udah pernah muda, Anda belum pernah tua kan? Ya. Maka dari itu mungkin benar-benar bisa sedikit memberikan pengalaman bagi rekan-rekan yang berusaha dulu Mang Dragon ya. Nah, menarik sekali di perjumpaan kita yang pertama kali membahas tentang relationship. Nah, sebelumnya saya perlu dulu sampaikan kepada teman-teman dulu Mang Dragon di luar sana bahwasanya gini, relationship dengan cinta itu dua hal yang berbeda. Oh, relationship dan cinta itu dua hal yang berbeda. Nah, banyak orang beranggapan bahwa kalau saya jatuh cinta, saya dapat relationship. Enggak sama sekali. Jadi gini, jatuh cinta itu gampang, Kang. Ya, terakhir menurut penelitian, itu laki-laki itu butuh waktu 8 detik untuk jatuh cinta. Kebayang nggak? Laki-laki butuh waktu 8 detik 8 detik jatuh cinta. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu makhluk visual. Ya, apalagi laki-laki gitu kan ya. Makanya ada istilah katanya cinta pada pandangan pertama. Itu benar. Itu benar ya. Tapi relationship nggak bisa. Nah, makanya bedanya jomplang banget nih bedanya gitu. Karena gini, untuk jatuh cinta kita hanya butuh waktu 8 detik, 20 detik, 32 detik, tergantung siapa yang jadi penelitiannya, gitu kan. Tapi untuk bisa membuat sebuah relationship, itu ada pembelajaran seumur hidup. Ya, seorang yang sudah menikah puluhan tahun, belum tentu dia jago relationship. Nah, kita ambil dari kata aja, relationship, ya, dari kata relation, berarti ada hubungan. Kalau dalam bahasa lainnya adalah pada bonding, ya kan? Nah, ketika seorang jatuh cinta, belum tentu dia tuh punya relationship. Nah, karena dalam relationship butuh tidak hanya cinta. Tidak hanya cinta aja. Ya, cinta itu hanya sebagai pembuka aja. Ya kan? Ada ketertarikan secara fisik, ada ketertarikan secara mungkin secara visual. Itu membuka pintu untuk sebuah relationship. Tapi ketika saya mengatakan bahwa saya mencintai kamu, kamu mencintai saya, tidak sekonyong-konyong dapat berhasil dalam sebuah relationship. Karena relationship tolak ukurnya panjang, Kang. Ya, dibutuhkan waktu untuk membuktikan bahwa relationship itu berhasil. Ya kan? Nggak bisa gini. Karena saya mencintai kamu, kamu mencintai saya, udah kita punya relationship yang bagus. Enggak semudah itu. Nah, diharapkan relationship yang sehat, ada relationship yang terlembagakan. Contoh apa? Pernikahan.
Pernikahan. Ya kan? Atau relationship yang berdasarkan keturunan. Contohnya anak dengan ayah, ibu dengan anak, itu relationship juga kan? Nah, di sini kan sebenarnya gini, kita lihat contoh, ada nggak ada cinta tapi nggak ada relationship? Ada cinta tapi nggak ada relationship? Ada banyak gitu kan ya. Biasa istilahnya mah ada yang one night stand gitu kan ya. Ada FWB, aduh itu yang apa, friendship with benefit gitu kan. Itu ada bentuk-bentuk cinta tanpa relationship. Tapi ada nggak relationship tanpa cinta? Tidak ada. Ada juga. Ada. Contoh, saya pemilik usaha, Anda karyawan saya, itu relationship. Betul. Tanpa cinta yang sifatnya seksual ya. Gitu kan. Terus tanpa cinta seksual maupun non seksual, karena tidak semua karyawan mencintai atasannya dan tidak semua atasan mencintai karyawannya. Tapi kan mereka terjadi relationship kan, yang dilembagakan secara norma hukum, gitu kan. Atau misalkan bisa juga ada nggak relationship yang tanpa cinta secara seksual? Ada, bisa dua sahabat. Akan sama saya ada relationship loh sebetulnya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apa indikator bahwa ini terjadi sebuah relationship? Nah, ini yang harus dibahas. Jadi gini, sebuah cinta yang tadinya jadi sebuah trigger, awalnya sebuah pintu gerbang, gitu kan, bisa naik kepada relationship melewati beberapa faktor. Satu, faktor yang paling vital dan fatal adalah waktu. Faktor yang paling vital dan fatal dalam relationship adalah waktu. Artinya, relationship itu nggak bisa, Kang, diukur cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ada orang yang menemukan relationship itu setelah sadar, setahun. Ada orang yang sudah sadar itu adalah sebulan, misalkan ya, ada yang bertahun-tahun baru sadar. Nah, tapi yang paling intinya adalah relationship ini, karena tadi waktu urusannya, dia baru akan terasa ketika sudah tidak ada. Aduh, lagu atau ya mah. Benar. Artinya gini, ketika saya misalkan punya relationship dengan seorang, kan tidak ada waktu, itu adalah hal yang paling vital. Artinya semakin lama waktu yang berjalan, semakin kita bisa menentukan ini tuh relationship apa bukan. Ya kan? Karena, atau yang kedua adalah kita sadar bahwa ini sebuah relationship atau tidak ketika orang itu udah nggak ada. Ya kan? Entah itu beda kota, entah itu memang, mohon maaf ya, beda alam gitu kan ya. Nah, itu dikarenakan apa? Ketika dia tidak ada, kita sadar ini relationship atau bukan sih? Berarti faktor pertama ini ya. Yang kedua adalah berapa lama atau berapa banyak dia mengkonsumsi pikiran kita dalam sehari. Maksudnya mengkonsumsi pikiran, keingetan, ya kan? Terus tuh kita care, ya kan itu, ya. Artinya di sini adalah dalam seharian kita berapa banyak mikirin dia. Yang paling gampang gini aja deh. Begitu bangun, siapa yang kepikiran pertama kali? Sametan. Nah, berarti itu relationship Anda berarti dengan sametan gitu. Artinya kalau ada seseorang nih, misalkan mungkin pertama kali ingat terus sametan, kebutuhan apa, tapi tiba-tiba kita ingat istri, nah berarti kan relationship dengan istri sudah ada. Gitu kan? Nah ini jadi yang kedua itu adalah yang paling banyak mengkonsumsi pikiran kita dalam sehari itu adalah siapa, gitu kan, dan bagaimana. Nah terus yang ketiga adalah seberapa banyak effort yang kita lakukan. Seberapa banyak effort yang kita lakukan untuk orang yang sedang dalam tanda kutip relationship dengan kita. Saya nggak ngasih label relationship romantisme ya, belum ya. Saya belum melabel bahwa relationshipnya berupa romantisme, pacaran atau suami istri, enggak. Pokoknya semua relationship aja. Artinya seberapa banyak kita melakukan, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang mau kita lakukan. Nah, ini 3 faktor kunci, Kang. Pertama tadi waktu. Makin lama semakin lama kita menjalani, kita akan makin sadar ini kita relationship atau tidak. Atau waktu ketika itu berhenti. Ketika kita sudah tidak relationship lagi, orang yang sudah tidak ada, atau beda alam, atau beda kota, negara, segala macam, maka kita sadar ini relationship apa bukan sih. Yang kedua adalah dalam seharian berapa banyak dia menyita waktu kita, dia menyita pikiran kita, ya gitu. Ada kan selalu ngomong gini sama istri saya tuh, yang malam ini kamu capek, hari ini kamu capek ya? Iya, enggak capek biasa. Yakin nggak capek? Kamu seharian berlari dalam pikiranku. Gitu kan. Nah, itu dia. Artinya, karena sering kepikiran. Makanya kenapa kita sadar bahwa relationship kita dengan mantan itu luar biasa ketika, lewat sini ingat dia. Lewat parfum ingat dia. Itu sebetulnya. Nah, yang ketiga adalah apa yang kita lakukan buat orang itu. Apa yang kita lakukan buat orang atau buat relationship itu, misalkannya. Kang jemput, gitu kan. Ini mau
belum nyampe waktunya, misalkan dia anniversary atau ulang tahun, kita udah nyiapin kan. Apa yang dia suka, dia tuh suka banget sama Dunkin Donat, kita bawain gitu kan. Jadi itulah bagian-bagian yang kita berikan atau kita luangkan sebagai aksi dari kita. Nah, ini merupakan dasar banget. 3 ini dasar banget. Kalau kita tidak memiliki 3 ini, maka kita dapat dipastikan tidak sedang mempunyai sebuah relationship. Jadi yang dasar itu dalam mengetahui relationship atau bukan 3 yang tadi ya? Ya. Karena saya ngalaman Kang, jika kemarin itu istri saya tuh berangkat kunjungan kerja ke luar kota. 3 hari dan hari pertama, aduh ternyata orang teh butuh pisan pamajikan. Jadi orang tuh bisa hidup sorangan tuh. Itu mungkin yang bisa dimaksudnya yang tadi ya. Ya, salah satunya itu. Jadi kita akan, karena ada pepatah mengatakan kita sadar sesuatu itu berharga kalau itu udah hilang. Ya kan, itu menjawab yang pertama kan. Bahwasanya adalah waktu kan. Waktu dia ada dan waktu ketika dia tidak ada. Yang keduanya adalah di sini lebih ke seberapa banyak dia menyita pikiran kita. Ketika tidak ada kan dia menyita pikiran kita banget. Mikiran aduh karnaonnya pemajikan. Nah, gitu kan. Jadi ibaratnya gini Kang. Manusia itu anehnya manusia itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Itu pikiran manusia. Tapi memang terjadi ya, memang seperti gitu. Itu ya. Jadi manusia itu pikiran gitu. Ketika dia dekat, mikir yang jauh. Ketika dia jauh, mikir yang dekat. Gitu kan? Nah, jadi makanya sekarang media sosial kenapa itu sangat berpengaruh banget pada karakter manusia, karena media sosial itu dalam bentuk ini gadget ya, itu kan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Contoh misalkan si A sama si B pasangan, ya pasangan duduk misalkan taruh di Dunkin Donat, kan lagi makan, kan dua-duanya asik main HP. Itu namanya menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Yang jauh orangnya nggak ada di dekat lewat WA, gitu. Tapi yang dekat nih jadi jauh, gitu kan? Nah, relationship yang sesungguhnya adalah ketika ya tadi apa yang bisa kita lakukan untuk orang itu kan? Ketika kita ada di hadapan dia, maka dialah aja fokus kita. Gitu, kurang lebih seperti itu. Itu baru dasarnya banget. Kita belum masuk ke dalam relationship yang sehat, belum ya. Ini baru relationship yang sifatnya umum. Itu baru umum. Nah, tapi sebelum kita masuk ke yang sehat, Kang Wid, Sigana dan terus gupayannya. Gupayan tadi itu. Nah, jadi Mang Dragon TV ini akan bagi-bagi promo untuk dulur-dulur Mang Dragon TV yang setia nonton Open BO bersama Dunkin Donat ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya gampang nih. Dulur-dulur Mang Dragon TV tinggal nonton video Open BO ini dari awal sampai akhir. Nah, nanti akan ada keyword yang akan dari Mang Dragon TV munculkan, itu langsung di screenshot oleh dulur-dulur Mang Dragon TV. Nah, nanti ketika dulur-dulur Mang Dragon TV ingin beli Dunkin Donat nih, tinggal tunjukkan screenshotan hasil dari yang tadi di video Open BO tadi ya. Nanti akan ada potongan harga ya untuk dulur-dulur Mang Dragon TV yang memberikan screenshotan dari keyword yang dikasih oleh Mang Dragon TV. Nah, lumayan ya Kang Widnya si potongan teh. Kalau misalkan harga reguler itu satu lusin kurang lebih 113.000 Kang Wid. Kalau misalkan menggunakan keyword dari Mang Dragon TV atau memberikan screenshotan yang ada keyword yang ada di video Open BO ini, nanti akan mendapatkan potongan menjadi harganya 99.000. Di bawah 100.000 ya? Di bawah 100.000 dong. Lumayan nih. Jadi dulur Mang Dragon TV tonton terus nih video Open BO yang bersama Dunkin Donat ini dari awal sampai akhir ya. Setiap hari Selasa atau hari Kamis ya. Nanti di sana akan ada keyword supaya bisa mendapatkan potongan harga di Dunkin Donat. Seperti itu, Kang Wid ya. Ini gampang lah pokoknya mah, tinggal screenshot doang. Tinggal nonton terus screenshot ya. Kita lanjut lagi Kang Wid nih, pembahasan mengenai tadi relationship yang sehat. Kalau tadi kan masih membahas tentang relationship yang umum pada umumnya. Nah, sekarang nih sebetulnya relationship yang sehat itu seperti apa sih Kang Wid? Karena kan tidak menjamin nih, misalkan relationship antara anak dan orang tua itu pun bisa menjadi tidak sehat, ya, kan? Nah, sebetulnya seperti apa sih relationship yang sehat itu? Jadi dasarnya adalah gini, ketika relationship itu adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia, karena manusia itu makhluk sosial, dia nggak bisa lepas daripada yang namanya sebuah hubungan dengan siapapun itu. Nah, jadi kalau kita melihat masalah sehat atau tidak sehat, dua-duanya punya efek yang sama, yaitu merubah si orang itu. Dalam hal lebih baik mungkin merubahnya apa? Jadi kalau misalnya sebuah relationship itu sehat, berarti dia merubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau relationship itu tidak sehat, maka dia merubah menjadi pribadi yang kurang baik. Secara karakter ya, karakter, sifat, kebiasaan itu. Jadi indikasinya gampang. Ketika dia dalam sebuah relationship, gitu kan, apakah dia menjadi pribadi lebih baik atau tidak?
Lebih baik dari sisi bersikap, lebih baik dari sisi kebiasaan, lebih baik dari sisi finansial, lebih baik dari sisi finansial, pekerjaan. Itu semua adalah menjadi indikator utama. Itu jadi indikator. Dan salah satu yang ketara banget adalah lebih baik dari segi penampilan. Dari penampilan? Iya, penampilan pun sama mempengaruhi. Misalkan, Kang Rian sebelum nikah rambutnya gondrong. Udah nikah langsung cepak, rapi. Nah, ya kan? Terlepas itu terpaksa atau tidak terpaksa. Tapi indikatornya adalah ketika Anda berubah penampilan, Anda menikmati penampilan itu. Jadi lifestyle baru. Gitu. Itulah indikasi bahwa sebuah relationship itu sehat. Nah, ketika sebuah relationship dikatakan tidak sehat atau kurang sehat adalah ketika dia secara kebiasaan berubah, secara watak berubah, secara finansial berubah, tapi dalam keadaan yang lebih terpuruk atau lebih buruk. Ya, kurang lebih seperti itu. Misalkan contohnya sebelum pacaran, misalkan ya, selalu sholat di masjid, misalkan ya. Begitu pacaran, jadi enggak. Ya, itu salah satu hal yang relationship. Walaupun sebenarnya secara relationship ketiga ini mungkin dia lebih kuat, tapi kan jadi tidak baik, gitu kan? Kenapa? Karena dia menjerumuskan pada hal-hal yang buruk lah istilahnya, kurang baik tadi. Nah, itulah makanya ada tanda kutip definisi toxic relationship. Ya kan, artinya dia melanggar keempat hal itu kan ya. Mungkin kalau dulu Mang Dragon pengen tahu apa itu toxic relationship bisa ada di episode sebelumnya ya. Yaitu dimana kalau dia dikatakan toxic kalau dia melawan 4 hukum kan. Satu, melawan prinsip pribadi. 2, melawan hukum syariat. Yang ketiga, melawan hukum norma. Yang keempatnya adalah tentunya melawan hukum sosial gitu kan. Nah, jadi disitulah makanya hukum alam, hukum alam ya. Hukum sosial kan norma kan. Nah, jadi melawan hukum prinsip pribadi, ya prinsip-prinsip pribadi, melawan syariat, melawan norma atau sosial, yang tadi adalah hukum alam. Gitu. Nah, jadi definisi relationship sosial itu semudah itu sebetulnya. Nah, tinggal nanti lihat, balikan lagi pada definisi relationship tadi, ya. Waktu tentu akan menjadi faktor utama seorang itu punya relationship atau tidak. Yang kedua adalah berapa banyak dia itu konsumsi otak ya, mengonsumsi pikirannya dalam kesehariannya. Yang ketiga adalah seberapa banyak yang bisa dilakukan. Nah, di sini saya pengen ngasih tips lagi tambahan bagaimana cara memperkuat sebuah relationship. Nah, tapi sebelum itu Kang Wid, saya mau nanya dulu. Tadi kan dalam relationship itu pasti merubah, ya dua orang ini pasti berubah ya setelah ada relationship. Kalau misalkan setelah menjalin hubungan tapi ternyata tidak ada yang berubah nih dari diri kita, apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk? Sebetulnya sih itu, saya tidak menghakimi itu baik atau buruk, tapi yang jelas bisa dihakimi bahwa saya itu bukan relationship. Kalau tidak berubah itu bukan relationship? Ya, banyak kan sekarang rumah tangga tapi mereka hanya tinggal bareng, tapi tidak berumah tangga gitu. Kenapa? Karena satu tidak mau berumah, misalnya, ya aku adalah aku, kamu adalah kamu lah. Terus tujuannya relationship apa dong? Ya enggak? Kan relationship gini, Kang Rian suka sama motor, ya. Tiba-tiba Kang Rian menemukan hobi baru, sepedahan misalkan. Nah, Kang Rian tuh punya hubungan baru nih dengan orang-orang sepedahan, gitu kan. Kira-kira cara bicara Kang Rian kalau ketemu sama orang-orang motor bakal berubah nggak? Berubah dong. Iya kan? Kenapa? Karena keseharian saya terjalin relationship dengan orang-orang sepedahan, obrolan sehari-hari berubah, topiknya berubah, gayanya berubah. Karena saya mencintai dan spend waktu banyak di sana, pasti gaya bisa juga berubah. Gitu kan? Nah, tapi seperti itu. Makanya Rasul kita kan pernah bersabda, iman seseorang itu bergantung pada dengan siapa, dengan temannya. Itu baru level teman loh, ya kan? Sedangkan kita kalau yang namanya sudah dengan pasangan, yang udah ada relationship, teman aja bisa mempengaruhi iman. Apalagi pasangan. Jadi kalau ada orang tidak berubah sama sekali, kayak lah, kamu tuh yakin nikah nggak gitu? Seperti itu. Jadi memang kalau berhubungan itu pasti ada perubahan lah ya. Kalau relationship pasti ada perubahan, walaupun hal kecil. Nah, sekarang kiat-kiatnya nih Kang. Jadi pertama gini teman-teman sekalian, ketika Anda memulai sebuah relationship, apapun itu ya, saya sarankan sih relationship yang aman ya. Kita pernah bahas di beberapa episode sebelumnya bahwa yang aman itu kalau dengan sebuah kelembagaan pernikahan namanya, gitu kan. Bagaimana caranya? Satu, sebetulnya gini, waktu adalah komoditas yang aset yang paling istimewa dalam sebuah relationship. Berapa banyak waktu yang Anda luangkan? Karena gini Kang, ketika Akang misalkan pisah sama seorang yang Akang cintai, dan yang pertama kali terkenang itu adalah kenangan kan? Kenangan, betul. Namanya kata kenangan. Dia ada kata momen kan? Momen itu kan turun dari waktu. Momen itu kan bahasa artinya adalah waktu, betul nggak? Betul. Dan menandakan bahwasanya tidak akan pernah ada yang diingat orang itu adalah berapa banyak mobil yang dia punya, berapa banyak uang yang ditransfer, berapa banyak hadiah yang diberikan, seberapa mahal hadiah itu. Tapi yang diingat adalah
waktu yang yang di spend dengan orang itu. Oke. Jadi waktu itu adalah hal yang paling luar biasa aset dalam sebuah relationship. Percuma Kang, saya bilang, misalkan saya sama si A, aku tuh sayang banget sama kamu, ketemuan yuk, nggak bisa, aku sibuk, jalan bareng yuk, aduh nggak bisa, aku sibuk. Ya terus apa maksudnya? Gitu. Makanya kenapa LDR jarang sekali bisa berhasil. Kenapa? Karena nggak ada spend waktu. Manusia itu makhluk sosial Kang. Betul. Nggak ada yang bisa menggantikan ini gitu. Nah yang kedua adalah gini. Ada pepatah dalam bahasa Inggris. Gini. Life is not the amount of breath that you take. Life is the moment that can take your breath away. Cari di translate. Artinya gini, hidup itu bukan kumpulan dari banyaknya nafas yang kita hembus. Ya kan? Tapi waktu adalah momen, ya, adalah di mana kita itu bisa take our breath away itu ketika suatu hal yang membuat kita gitu kan luar biasa, deg-degan, berbinar, bahagia. Gitu kan kalau kita bahagia banget kan kita terharu pasti kan can take our breath away. Jadi kita nggak bisa berkata apa-apa karena saking bahagianya. Nah, disinilah makanya momen-momen ini yang perlu dipupuk bagi orang-orang yang sedang melakukan relationship. Jadi berapa banyak waktu yang Anda spend. Bahkan Kang saking vitalnya yang namanya waktu. Ketika Kang pisah dengan seorang yang akan cintai, ya kan? Yang pertama yang terkenang kan kenangan ya. Betul. Bahkan kenapa banyak orang yang sudah pisah balikan lagi nggak berhasil? Jarang lah ya. Jarang. Kenapa? Karena ketika yang kedua kalinya dia mencintai, itu dia sudah bukan mencintai orangnya lagi, tapi dia mencintai kenangan yang sudah dibuat. Itu ya, jadi baper karena kenangannya. Padahal kan orangnya berubah nggak kira-kira? Berubah. Pasti berubah. Ya minimal secara sel dia berubah kan. Selnya lebih tua atau misalnya lebih kulitnya lebih gelap segala macam. Betul. Tapi yang dia cintai adalah kenangannya. Gitu ya. Jadi makanya itu untuk dulur Mang Dago pertama adalah masalah waktu. Maaf. Yang kedua, bagaimana sih caranya untuk memperkuat lagi hubungan adalah apa yang bisa Anda lakukan untuk pasangan Anda? Apa yang bisa kita lakukan untuk pasangan? Jadi gini, wanita adalah makhluk yang paling sulit dimengerti tapi mudah diprediksi. Betul. Kalau laki-laki kebalikannya. Laki-laki adalah makhluk yang mudah diprediksi tapi paling sulit dimengerti. Balik. Kalau laki-laki itu gampang diprediksi. Balik. Laki-laki itu makhluk yang susah diprediksi tapi gampang dimengerti. Betul. Ya, kalau perempuan susah dimengerti, gampang diprediksi. Laki-laki balikannya. Gampang diprediksi. Gampang dimengerti, susah diprediksi. Nah, kalau laki-laki itu adalah makhluk yang gampang dimengerti tapi sulit diprediksi. Makanya kenapa laki-laki itu kalau romantis selalu ngasih kejutan kan? Kan jarang nih perempuan yang ngasih kejutan. Jarang. Soal laki-laki kan? Kenapa? Kan laki-laki itu dia tuh unpredictable. Jadi kalau udah laki-laki gampang diprediksi, itu mah bagi perempuan tuh kadang nilainya turun. Misalkan ada perempuan dia pasti kali gini, pasti kalau udah pasti kayak gini. Nah, jadi kalau laki-laki terlalu banyak ngomong, mengumbar janji, ya walaupun memang manis di awal. Kenapa? Karena dia kalau laki-laki terlalu banyak diumbar informasi tentang dirinya, maka dia sudah tidak lagi misterius. Maka bagi perempuan itu agak kurang. Jadi downgrade. Nah, sedangkan kalau laki-laki mentreatment perempuan adalah jangan pernah mencoba memahami perempuan. Perempuan lagi nih kan, mau makan apa? Terserah. Yaudah yuk kita makan, dan kita enggak, misalkan. Atau kita mau makan apa? Misalkan mau makan merek lain, misalkan. Enggak, itu mah lemak, misalkan gitu. Tapi giliran tanya, ya terserah kamu dong. Terserah kan? Nah, jadi karena apa? Kita mencoba untuk mengerti perempuan nggak bisa, tapi kita prediksi. Harus prediksi. Ya, jangan coba mengerti. Yang mau makan donat keju atau donat kacang, langsung dikasih dua pilihan. Gitu. Pasti dia akan milih salah satu. Kalau misalnya perempuan seperti itu. Tapi kan kalau laki-laki gampang banget diprediksi. Laki-laki itu gampang dipahami. Kenapa? Laki-laki satu tujuannya kan. SEX. Apa tuh? SEX. Jadi kalau untuk buah relationship yang kuat adalah gini nih caranya. Perempuan jaga apa yang menjadi keinginan laki-laki. Jangan dikasih. Ya tadi SEX tadi kan, jangan dikasih kecuali kalau sudah sah. Maka si perempuan itu di mata laki-laki kan selalu bernilai tinggi. Iya, betul. Tapi kalau laki-laki itu si perempuan itu ngasih, maka si perempuan itu mohon maaf banget ya. Gini Kang.
kalau Akang sudah pegang, kalau udah tatap-tatapan misalkan ya, terus Akang teh misalkan mulai pegangan tangan, kira-kira tatap-tatapan bermakna lagi nggak? Bermakna lagi dong. Enggak dong. Oh, enggak. Oh iya iya. Ya, kan? Iya, Karena udah betul. pegangan Karena tangan. sudah melakukan hal yang lebih. Tuh, kalau udah pegangan tangan terus Akang misalnya udah pelukan, kira-kira pegangan tangan masih punya makna nggak? Ya enggak sih, be aja sih. Ya udah mulai be aja kan. Be aja sih. Udah ada nggak ada artinya kan pegangan tangan. Kalau misalnya Akang sudah mulai kissing, kira-kira pelukan masih punya arti nggak? Betul ya ya ya. Bayang nggak kalau udah dibuka semua? Apa yang Iya, terjadi? sudah tidak ada nggak artinya, Ya, gitu kan. Nah, makanya itu bagi perempuan kalau untuk menjaga relationship yang kuat adalah pegang itu kuat-kuat. Berikanlah hanya ketika itu sudah sah. Oke. Ya kan artinya apa? Tadi kan manusia laki-laki mah kan gampang banget ya dimengerti kan tujuannya cuma satu kan. Nah, kalau perempuan kan sulit dimengerti tapi mudah diprediksi. Betul. Makanya jangan mempengerti perempuan. Prediksi maunya dia apa. Tapi kadang wanita itu, kamu mah tidak mengerti aku. Nah, itu mah hanya kode kan. Hanya Jadi, dalih. dalih. Jadi perempuan tuh nggak suka dikasih solusi. Oke. Perempuan sukanya dirubah moodnya. Oke. Makanya prediksi maunya apa Oh, gitu kan. iya. Maunya perempuan gampang. Kalau nggak belanja, ya kan harta rasa aman, Rasa aman, gitu kan. betul. Misalkan aman bahwa besok kamu udah aku beli mobil besok pasti langsung sumringah segimanapun BT-nya dia kasih aja berlian ya nggak usah banyak-banyak 24 karat berliannya segede apa gitu dong, dia pasti akan senang sumringah segimanapun BT-nya. Oke. Gitu kan. Nah, jadi itu satu cara untuk bisa terus merevive atau menghangatkan sebuah relationship. Gitu. Oke, ya bermakna sekali ini tentang relationship ini. Memang ini adalah dasar, Kang ya, dasar dari kehidupan sebetulnya. Oh, kita ingin untuk memulai relationship ini teh penting sekali ya. Orang perlu ditonton lah. Kalau misalkan merasa bermanfaat, tolong dibagikannya dan juga jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Itu saja mungkin Kang Uwid. Ya. Pakai jampe-jampe. Oke, untuk Dulur Dragon ya, sarigi kudu jeung harti, sarengkak jeung pikiran, memeh prak sing hati-hati, mun sidik salah, singkiran. Ya, itu dia ya mungkin untuk episode pertama kita di Dunkin Donut ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.